Halo Sobat Pesisir, jumpa lagi. Di video kali ini saya akan membahas apakah tes psikologi untuk perpanjang SIM online bisa gagal. Lalu kalau sudah gagal bagaimana nih solusinya? Simak videonya yuk, jangan di skip ya videonya agar kalian bisa tes psikologi dengan lancar. Halo Sobat, tentunya kalian sudah tahu kan kalau tes psikologi SIM itu hanya bisa dilakukan melalui Appsi. Kalian bisa mengaksesnya di web Google dengan mengetik tes psikologi SIM atau di https://appsi.id. Kalian bisa melakukan tes psikologi kapanpun karena web itu bisa diakses selama 24 jam. Dan perlu diingat biaya untuk tes psikologi SIM yaitu Rp57.500. Lalu apa sih yang menyebabkan tes psikologi SIM online itu bisa gagal? Penyebab gagalnya tes psikologi SIM biasanya dikarenakan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah langsung melakukan ujian, melakukan tes psikologi tanpa membaca instruksi soal. Padahal yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu adalah memilih menu instruksi tes dan membaca instruksi tes atau petunjuk ujian dengan seksama dan teliti. Ketika mau memulai ujian, ada pop-up menu yang menanyakan sudah baca instruksi atau belum seperti ini. Jika belum, maka tekan teks yang kanan, bacalah dengan seksama instruksi dari setiap aspek tes yang ada. Silahkan pahami bagaimana mengerjakan soal-soal tersebut. Setelah membaca dan memahami instruksi, kita akan kembali ke pop-up menu tersebut dan ikuti langkah-langkah ini agar Anda dapat masuk ke halaman ujian. Saat memulai tes akan muncul kembali instruksi yang sudah Anda baca di awal. Apabila Anda ingin membaca lagi instruksi tersebut dan memahaminya kembali, pastikan membaca dan memahami instruksi dengan cepat dan tepat, karena pada saat ini waktu tes sudah berjalan. Sebaliknya, jika Anda sudah mengerti instruksi tes tersebut, Anda dapat langsung menutup instruksi dengan klik tutup untuk mengerjakan soal-soal. Memahami instruksi tes sebelum memulainya sangat membantu ketika pengerjaan soal. Untuk itu, pastikan Anda membaca dan memahaminya dengan baik sejak awal. Lanjut, penyebab gagalnya tes psikologi yaitu hilangnya sinyal. Sebelum melaksanakan ujian, pastikan sinyal Anda dalam keadaan stabil agar bisa mengerjakan soal dengan lancar. Jika kalian menggunakan sinyal WiFi dan sinyalnya bermasalah, kalian bisa beralih ke sinyal provider atau kuota agar pelaksanaan ujian berjalan dengan lancar. Selanjutnya, penyebab yang ketiga yaitu ujian sambil kerja. Cara mengerjakan seperti ini tidak efektif dan hanya memecah fokus dan disarankan untuk ujian tanpa adanya distraksi atau melakukan aktivitas lain agar Anda bisa tetap fokus hanya melakukan tes psikologi. Lalu jika sudah gagal bagaimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Tenang saja, jangan panik. Kalian akan mendapatkan kesempatan kedua untuk melakukan tes psikologi ulang. Tapi sebelum itu kalian akan mendapatkan konseling. Konseling itu apa sih? Konseling adalah pelayanan yang diberikan Appsi dalam bentuk bantuan berupa diskusi dalam bentuk chat yang bertujuan agar kalian bisa mengatasi masalah kalian dan lebih siap untuk melakukan tes yang kedua. Konselor akan membantu kamu dalam menghadapi kendala pada saat tes yang pertama. Kalian akan diberikan waktu untuk berdiskusi dengan konselor yang isinya akan ditanyakan kendala apa yang membuat kalian gagal di tes pertama. Jika mendapatkan pertanyaan seperti itu, kalian tinggal jawab kalau waktu yang kalian butuhkan kurang lama dan kalian akan memperbaikinya dan akan melanjutkan tes dengan maksimal. Maka nanti konselor akan memberikan waktu beberapa menit, kemudian kalian bisa melakukan tes psikologi ulang. Jika sudah diberikan waktu untuk melakukan tes kesempatan kedua, kalian harus melakukan tes itu dengan semaksimal mungkin. Karena itu adalah kesempatan yang terakhir yang diberikan oleh Appsi untuk melakukan tes psikologi ulang. Dan kalian pada saat tes ulang ini tidak usah membayar lagi. Tapi jika kesempatan ini kalian gagal lagi, maka untuk tes selanjutnya kalian harus melakukan pembayaran lagi sebesar Rp57.500. Ini adalah contoh sertifikat hasil tes psikologi SIM saat kalian dinyatakan lolos ujian.
Saya ingatkan kembali bahwa tes psikologi SIM itu terdiri dari beberapa soal dan kalian harus mengerjakan semuanya. Akan ada 4 tes. Yang pertama tes kognitif logika ada 15 soal. Yang kedua tes kognitif visual ada 15 soal. Yang ketiga tes kepribadian ada 70 soal. Yang keempat tes kecermatan ada 10 tabel. Yang setiap tabelnya akan ada 45 soal. Berikut adalah beberapa contoh dari soal-soal tes psikologi SIM. Tapi di tabel ini tidak saya perlihatkan semuanya, hanya beberapa contohnya saja. Kalian tidak perlu menjawabnya dengan tergesa-gesa agar kalian bisa menyelesaikan tes ini dengan baik dan benar. Pada saat mengerjakan ujian, kalian juga harus tetap fokus memperhatikan waktu yang berjalan, karena ketika kalian belum memberikan jawaban atau belum mengisi jawaban soal itu dan waktunya sudah habis, maka kalian akan melewati soal itu tanpa jawaban dan itu dianggap zonk, atau kalian sama saja melewati satu soal tanpa memberikan jawaban. Meskipun soal-soal tersebut terlihat sangat banyak sekali, tapi kalian santai saja karena soal-soal itu hanya butuh jawaban yang simpel-simpel saja. Bagi kalian yang belum mengetahui bagaimana cara melakukan tes psikologi, kalian bisa scroll di beranda saya, cari video yang berjudulkan tutorial tes psikologi. Di situ saya jelaskan proses awal dari pendaftaran akun, dari verifikasi akun. Saya jelaskan semuanya di situ sampai langkah-langkah akhirnya sampai kalian bisa mengerjakan tes psikologi. Jika kalian sudah mengerjakan tes psikologi dan sudah keluar hasilnya, kalian itu bisa menyimpan hasil tes psikologinya itu selama 6 bulan, karena masa berlaku tes psikologi SIM itu berlaku sampai 6 bulan terhitung dari kalian dinyatakan lulus. Dan untuk menjawab pertanyaan apakah hasil dari tes psikologi online itu bisa digunakan untuk perpanjang SIM secara offline atau secara langsung di kantor? Jawabannya adalah tergantung satpas yang kalian tuju atau tergantung dari pegawai kantornya mau menerima hasil dari tes psikologi online atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya.